Halo, saya Seni Aprilia. Saya akan menyampaikan tentang sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu banyak digunakan pada prasasti-prasasti bertuliskan huruf Alawa pada abad ke-7 Masehi. Bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh tradisi Islam, khususnya pada tradisi menulis, sehingga pada saat itu banyak teks berbahasa Arab yang tidak hanya sebetulnya menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, bahasa Indonesia memperoleh pengakuan secara nasional pada peristiwa Sumpah Pemuda, tepatnya 28 Oktober 1928. Kemudian, intensifnya bahasa Indonesia terjadi pada peristiwa Kongres Bahasa Indonesia pertama 25 sampai 27 Juni 1938 di Kota Solo. Dan yang paling mengagumkan adalah justru pada saat peristiwa pendudukan Jepang. Pada saat ini, bahasa Indonesia digunakan secara masif pada pemerintahan serta penggunaan surat-surat resmi. Setelah itu, pada zaman kemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan secara yuridis dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 36. Pemerintah juga memberi perhatian pada perkembangan bahasa Indonesia saat itu dengan didirikannya Pusat Bahasa atau yang sekarang dijadikan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, bahasa Indonesia juga berkembang sesuai dengan perkembangan ejaannya, yakni ejaan Indo-Fusion, ejaan Suwandi, ejaan yang disempurnakan, sampai ejaan bahasa Indonesia. Saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang dengan memperoleh pengaruh dari bahasa daerah serta dari bahasa asing. Berikutnya tentang kedudukan bahasa Indonesia. Ada dua kedudukan bahasa Indonesia, yakni sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam pendidikan, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, serta alat pengembangan kebudayaan dan ipteks. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi juga, yakni sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat pemersatu suku bangsa, serta sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Demikian, terima kasih.